Salam sejahtera bagi kita semuanya. Video pembelajaran kali ini adalah pertemuan pertama dengan tema ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Bila kita mempelajari ilmu ekonomi, hendaknya diawali dengan rasa ingin tahu. Berhentilah sejenak. Pertimbangkan satu hari dalam hidup, dimulai dari bangun pagi, melakukan aktivitas, sampai tidur di malam hari. Perhatikan apa yang dikonsumsi dan dikenakan oleh kita dalam satu hari. Mengapa belajar ilmu ekonomi? Yang pertama, mempelajari kerangka berpikir. Pembelajaran mengenai ilmu ekonomi mengajarkan kita suatu kerangka berpikir dan membantu kita menentukan keputusan. Biaya peluang. Biaya peluang adalah apa yang kita korbankan atau lepaskan bila kita memilih atau mengambil keputusan. Contoh, jika Anda memutuskan untuk mengambil cuti kerja, biaya peluang untuk waktu senggang Anda adalah sebesar upah yang akan Anda peroleh bila tetap bekerja. Sebagian biaya pendidikan perguruan tinggi merupakan pendapatan yang dapat saja Anda peroleh dengan bekerja penuh bila tidak sekolah. Kemudian marginalisme dan biaya tenggelam. Apa yang dimaksud dengan biaya tenggelam? Biaya tenggelam adalah biaya yang tidak dapat dihindari lepas dari apa yang dilakukan di masa mendatang karena biaya-biaya itu sudah dikeluarkan. Contoh, sebuah pesawat udara yang siap tinggal landas dengan tempat duduk kosong, sesungguhnya biaya marginal penumpang tambahan adalah 0. Biaya total perjalanan secara kasar tidak berubah dengan adanya tambahan penumpang ekstra. Dengan demikian, mencadangkan beberapa tempat duduk untuk dijual dengan diskon besar bisa menguntungkan, walaupun tarif untuk tempat duduk itu jauh di bawah biaya rata-rata harga per tempat duduk untuk perjalanan tersebut. Bila pesawat udara itu berhasil mengisi tempat duduk daripada membiarkannya kosong, akan menambah penumpang walaupun dengan tarif murah akan menguntungkan. Kemudian pasar yang efisien. Pasar efisien adalah pasar di mana peluang laba menghilang secara cepat. Contohnya adalah seorang pialang saham atau stockbroker menelepon untuk memberitakan satu tips panas atas pasar saham. Ada ribuan orang setiap hari mencari tips panas di pasar, dan jika ada tips tertentu pada saham itu dapat dipercaya, maka orang itu akan segera berbondong-bondong membeli saham yang segera akan menaikkan harganya. Dengan pandangan ini, tentu saja hanya sedikit peluang yang dapat dijalankan berlama-lama. Yang kedua, memahami masyarakat. Studi ilmu ekonomi merupakan satu bagian penting dari studi tentang masyarakat. Akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 ada suatu periode di Inggris yang disebut dengan revolusi industri, di mana teknologi manufakturing baru dan transportasi yang membaik menyebabkan timbulnya sistem pabrik modern dan perpindahan massal penduduk dari pedalaman ke perkotaan. Kemudian kejadian lain, yaitu pada tahun 1990-an, saat kita memasuki milenium baru, revolusi E,
jelas sekali mempengaruhi secara virtual semua aspek kehidupan kita. Cara kita membeli dan menjual produk, cara kita mendapatkan berita, cara kita merencanakan liburan, dan cara kita berkomunikasi satu sama lain, cara kita belajar dan mengajar, serta hal-hal lain. Alasan ketiga mengapa kita belajar ilmu ekonomi adalah memahami masalah-masalah global. Kejadian internasional seringkali berdampak besar terhadap konsekuensi ekonomi. Contohnya, penghancuran gedung World Trade Center di New York City dan teror perang sebelumnya di Afghanistan, serta di tempat lain, mengarah pada anjloknya bidang pariwisata dan perjalanan bisnis. Beberapa maskapai penerbangan bangkrut, termasuk juga US Airways dan Swiss Air. Para pengelola hotel-hotel besar di seluruh dunia menderita kerugian besar. Perang di Irak dan pemogokan di Venezuela di tahun 2003 membubungkan pasar minyak secara dramatis, yang merupakan awal dari meningkatnya biaya energi di seluruh dunia. Anjloknya nilai saham yang diperdagangkan di bursa saham AS selama 3 tahun pertama abad ini telah mengurangi kekayaan rumah tangga di Amerika Serikat hingga lebih dari 6 triliun dolar Amerika, mengakibatkan turunnya nilai dolar AS di pasar valuta asing serta berpengaruh juga pada pola perdagangan dunia. Alasan yang keempat, mengapa belajar ilmu ekonomi adalah menjadi pemberi suara yang berpengetahuan. Saat berpartisipasi dalam proses politik, kita akan memberikan suara dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang menuntut pemahaman dasar ilmu ekonomi. Mahasiswa manajemen dan mahasiswa akuntansi akan mempelajari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sebenarnya apa yang membedakannya? Ekonomi mikro membahas unit individu, yaitu rumah tangga, perusahaan, industri. Yang dibahas dan dipelajari adalah pohonnya. Nah, ekonomi makro melihat pada keseluruhan atau agregat. Yang dibahas dan dianalisis di sini adalah hutannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang paling kuantitatif. Pembahasan ekonomi mikro akan ditemukan banyak sekali tabel dan grafik. Kegunaan tabel dan grafik adalah pertama, mengilustrasikan hubungan-hubungan ekonomi yang penting. Yang kedua, membuat masalah-masalah yang sulit menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Pola dan aturan-aturan yang mungkin tidak jelas terlihat dalam daftar angka-angka yang sederhana sering dapat dilihat bila angka-angka itu dibentangkan dalam tabel atau grafik. Grafik adalah representasi dua dimensi sekumpulan angka atau data. Angka-angka tersebut dapat diilustrasikan oleh sebuah grafik dengan berbagai cara. Slope, garis atau kurva, adalah ukuran yang menunjukkan apakah hubungan antara variabel-variabel itu positif atau negatif, dan seberapa besar tanggapan Y yang merupakan variabel pada sumbu vertikal bila X, yaitu variabel pada sumbu horizontal, berubah. Slope positif menunjukkan bahwa peningkatan X disebabkan oleh peningkatan Y dan penurunan X disebabkan oleh penurunan Y. Slope negatif menunjukkan sebaliknya. Bila X meningkat, Y merosot, dan bila X
X merosot, Y meningkat. Demikian video pembelajaran pertemuan pertama ilmu ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.